Ini kisahku, sebuah perjalanan yang tak hanya tentang menaklukkan batasan diri, tetapi juga tentang stigma. Saya Anggi Wahyuda, seorang pendaki disabilitas, dan ini adalah cerita tentang harapan serta kesetaraan di Gunung Leuser, sang raksasa Asia Tenggara. Gunung Leuser dengan trek sejauh 110 km adalah ujian bagi hati dan jiwa. Tapi perjalanan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, melainkan tentang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah alasan untuk menyerah. Ada saat-saat di mana kelelahan seperti bayangan yang tak mau pergi. Napasku tertahan, tubuhku memberontak, tetapi hatiku berkata, "Anggi, kamu bisa." Langkah ini bukan hanya untuk dirimu, tetapi untuk semua yang pernah diremehkan, dan aku pun terus berjalan, menjadikan tekadku sebagai peta. Gunung ini adalah puisi yang tertulis di setiap tikungan jalan. Suara burung, gemercik air, semuanya menjadi nyanyian yang menyadarkan bahwa kita adalah bagian dari simfoni besar kehidupan. Langkahku adalah melodi kecil di tengah orkestra semesta. Ini kisahku, kisah tentang keberanian yang tumbuh dari keraguan, tentang langkah kecil yang menjelma menjadi lompatan besar menuju mimpi yang besar. Sebuah pengingat bahwa setiap manusia tanpa terkecuali memiliki kekuatan untuk mencapai puncaknya, karena sesungguhnya batas itu hanya ada di pikiran kita. Dan ini aku lagi mempersiapkan semua kebutuhan pendakian termasuk cemilan pribadi. Nah, karena pendakian ini berlangsung 12 hari, maka aku nyiapkan 12 kantong cemilan. 8, 9, 10. Duanya, 2 hari laginya puasa. Jadi ini makanannya dibungkusin untuk perharinya. Jadi ini ada susu, ada coklat, ada permen-permenan. Jadi sengaja dibikin satu plastik seperti ini. Jadi untuk sampahnya juga bisa dikumpulin di sini. Jadi untuk variannya itu ada 2. Itu makanan manis, itu kayak coklat seperti ini, dan juga makanan asin. Makanan asinnya itu aku suka pakai mie ini, kremes. Jadi supaya nggak bosan aja gitu. Satu hari makan asin, satu hari makan manis. Teman-teman, dan ya untuk minumannya tuh ada puding, ada susu, ada teh kotak. Sebenarnya boleh apa aja sih yang kalian mau gitu. Jadi apa yang bikin kalian selera, yang bikin kalian gak bosan selama perjalanan, terserah. Yang penting sampahnya di bawah turun. Nah, selain itu juga aku udah bawa plakat ini untuk foto di puncak. Nah, ini bukan plakat aku yang biasa teman-teman, ini plakat yang baru. Karena plakat biasa yang aku pakai itu ketinggalan di Jakarta di kos aku, jadi ini aku bikin plakat yang baru.
Pagi ini jam 7.30 aku diantar keluarga aku ke meeting point. Nah cuman meeting pointku tuh berbeda dari peserta yang lain. Nah peserta yang lain itu meeting pointnya tuh di Bandara Kuala Namu, sedangkan aku tuh di Flyover Jamin Ginting. Nah pendaki-pendaki Sumatera Utara pasti nggak asing nih soal tempat ini. Oke teman-teman semua, ini kita lagi nunggu grup rombongan yang dari Bandara Kuala Namu. Ini kita nunggu 1 jam, panas banget. Ini kita di Simpang Selayang. Jadi buat teman-teman semua, buat kalian yang tahu Simpang Selayang itu, ini tempat pusatnya penunggu anak-anak pendaki di Sumatera Utara. Jadi kumpulnya itu di sini nih, Simpang Selayang SPBU, Flyover Jalan Jamin Ginting. Dan buat teman-teman, nunggu tuh cukup di sini aja. Jangan sampai kelewatan, nanti belok kanan, jangan. Karena situ ada wisata sate kerang. Jangan ke situ, kerang rebus di situ banyak. Jangan. Jadi nunggunya di sini aja. Takutnya kalian mau daki gunung malah megang. Dan bus jemputan peserta akhirnya datang di sini dan aku langsung aja masuk ke dalam karena tuh di luar panas banget. Karena kami nunggu di sini tuh udah sekitar setengah jam lebih, hampir 1 jam deh. Ini kita udah sampai di busnya. Kita mau ngarah ke Kedah. Akhirnya kami sampai di Sibolangit untuk istirahat makan siang. Nah teman-teman di Sumut pasti tahu nih ini Sibolangit di daerah mana ya. Nah ini letaknya tuh ada di setelah tikungan Aqua. Nah karena kebetulan hari ini hari Jumat, jadi setelah makan kami langsung menuju masjid yang berada di depan restoran untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Oke teman-teman, setelah makan kita bakal lanjut jalan lagi. Dan ini kita siap-siap untuk lanjut jalan. Ini udah jauh lagi sih, karena setengah juga belum ya. Kayaknya minuman timun gua deh, biar langsung tidur. Pemandangan sepanjang perjalanan ini bener-bener cantik banget. Mulai dari sawah-sawah warga sampai ini lihat Bukit Barisan tuh kelihatan banget. Tapi masalahnya adalah jalannya berkelok-kelok. Ya Allah ini mual banget, mau muntah aku. Oke teman-teman, ini di jam 20:10 kita baru sampai di Kota Changi. Dan ini kita makan malam dulu karena sekitar 3-4 jam lagi kita sampai di base camp. Dan sampai base camp kita kayaknya pengen langsung istirahat ya, packing finish. Habis itu kita langsung istirahat, tidur sampai tahun baru. Nggak jadi naik gunung. Setelah menempuh perjalanan selama sekitar 12 jam dari Medan, akhirnya kami sampai di base camp Kedah, base camp pendakian Gunung Loser pada tengah malam ini nih, jam 12 malam. Tapi sampai di sana kita langsung melakukan briefing singkat sebelum istirahat karena biar besok pagi bisa langsung mulai pendakian. Pada intinya per hari itu jalan maksimal jam setengah 9. Setengah 9 itu adalah langkah pertama. Nah, camp itu normalnya jam 4 atau jam 5 atau jam 6. Itu aja, setiap hari itu patokannya itu aja. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti di track, Bang Dul, ke base camp berapa jam lagi ya? Nah, itu pun saya blank pasti ya. Jadi karena apa? Karena saya benar-benar belum paham banget gitu kan. Ada sih beberapa yang masih ingat, mungkin kalau dari puncak Loser ke Loser, atau dari simpang tanpa nama ke puncak tanpa nama, atau dari puncak. Karena treknya panjang dan aku sayang badan, memutuskan untuk pakai porter. 12 hari ngangkat berat, pulang-pulang encok badan. Kayak Joel jadi badan.
Selamat pagi teman-teman semua, dapat salam dari base camp Kedah, base camp pendakian Gunung Loser. Sumpah pemandangan di sini tuh cantik banget. Kalian bisa lihat kita dikelilingi sawah dan di depan itu kita bisa lihat langsung pegunungan Gunung Loser yang menjulang tinggi di depan mata kita. Sumpah ini cantik banget. Sumpah nggak kebayang aku bisa menginjakan kaki di sini tuh. Seneng banget. Apalagi ini adalah titik awal perjalanan yang menantang untuk menuju puncak Gunung Loser. Mudah-mudahan ya Allah berhasil. Teman-teman, ini kita udah siap beres-beres nih. Kita nunggu pick up dulu untuk sampai ke mana, pintu rimba ya. Kita bakal ke sana naik pick up bareng-bareng. Ini yang sumpah rame banget nih. Dan katanya ini adalah rekor pendakian teramai di Gunung Loser. Keren banget. Dan ini kami bersiap-siap semua naik ke atas truk untuk menuju titik awal pendakian. Sumpah teman-teman, aku kira itu kita naik pick up. Ini nggak seperti yang aku bayangkan, tapi ternyata naik truk. Asik sih, tapi ini jatuhnya udah bukan kayak pendaki ya, tapi udah kayak sapi. Kukira dangdut, rupanya truk ya. Goyang. Mantap. Ini kalau kegencet suaranya bukan aduh, tapi embe. Dan sebelum sampai di titik awal pendakian, kami berhenti sebentar tuh di resort untuk laporan. Dan rombongan kami ternyata mencatatkan rekor dengan jumlah peserta terbanyak, yaitu 34 orang. Wah, keren banget. Dan ini kita bentar lagi lanjut ke titik awal pendakian. Oke, kita lanjut lagi perjalanan sampai pintu rimba. Dan sampai pintu rimba kita pulang. Nah, kerjaan orang Islam naik gunung ini. Oke teman-teman, ini udah jam 10 kita start trekking. Dan estimasi waktunya itu kita nggak bisa nentuin berapa kilometer, berapa waktunya, karena menurut mereka kalau rame kayak gini tuh susah untuk nentuinnya. Tapi yang pastinya adalah kita sampai di camp itu di jam 4 sampai jam 5 atau jam 5 gitu deh, paling lama jam 6. Jadi estimasi waktunya adalah ya sampai camp tuh jam segitu aja. Di awal trek yang kami lewati itu adalah kebun warga dengan pemandangan yang sumpah nih menakjubkan banget. Karena kalau kalian lihat ke belakang tuh kalian bisa lihat langsung Bukit Barisan. Tapi kalau kalian lihat ke depan kalian bisa langsung lihat bagaimana hutan Gunung Loser yang akan menanti kami. Dan setelah trekking nanti sampai 2-3 jam nanti kami sampai di pos pantau yang mana nanti kami bakal istirahat dan makan siang di sana. Treknya nanjak terus. Padahal ini untuk hari ini nih, ini setengah perjalanan juga belum. Tapi treknya udah nanjak terus ini. Sumpah, bener Loser tuh fisik yang utama. Nih, syukurnya kita ngambil barisan depan, jadi kita bisa curi istirahat dari teman-teman lainnya. Nanti kita kejar lagi. Bang, kalau kira-kira sesak napas, ganti kita nih, tukaran, tas. Saya emang begini. Oh ya, biar aku buat abang mau ini. Nah, perjalanan kali ini bukan sekedar naik gunung biasa, tapi ini adalah ekspedisi. Karena memakan waktu sekitar 12 hari. Dan ini bukan hanya sekedar gunung biasa, tapi ini adalah gunung yang sangat serem. Serem bukan karena hantu, tapi ini adalah habitatnya harimau. Saya takut. Lagi kita mau sampai di pintu rimba, mungkin sekitar setengah jam lagi deh. Tapi naiknya tuh gini mulu dari tadi, bosen. Tapi gimana ya, dibilang bosen tapi masih hari pertama ya. Jadi ya gitu deh. Nah, kalau udah mulai melewati ilalang kayak gini, itu tandanya pos pantau udah dekat. Dan di sini pemandangan ilalang yang luas ini cantik banget.
Tapi aku sarankan untuk teman-teman semua yang pengen kemari itu jangan lupa pakai baju panjang dan celana panjang, karena sumpah ini ilalangnya kalau kena kulit gatel banget. Ini teman-teman, ini kita udah sampai di pintu rimba pos pemantauan. Di sini kita putuskan untuk makan siang dulu. Nah, setelah ini kita lanjut sampai di camp. Itu mungkin taksiran kita itu di jam 4 atau jam 5 nih. Setelah istirahat ini kita mau lanjut jalan lagi. Udah dingin banget karena kabut bolak-balik lewat ini, parah banget. Opsi terbaiknya sebenarnya jalan sih, bukan nunggu kayak gini. Dan setelah melewati area ilalang, akhirnya kami memasuki hutan. Dan selamat datang di hutan Gunung Leuser. Treknya gila banget, jalannya banyak pohon-pohon tumbang yang mau nggak mau ya harus pakai tangan. Perjalanan dari sini itu memakan waktu sekitar 3 sampai 4 jam. Tapi itu tergantung kecepatan masing-masing ya teman-teman. Karena aku pribadi itu bisa menempuhnya itu 2 sampai 2,5 jam. Karena emang treknya masih tergolong masih enak lah untuk aku daki. Tanjakan tapi nggak banyak akar. Teman-teman, kita udah sampai di camp 1. Ini simpang air mana nih camp untuk hari pertama kita biasanya. Dan ini kita baru sekitar 9 orang yang sampai duluan. Teman-teman itu pada lama, aneh banget. Padahal kakinya 2 tapi jalan lambat. Apain? Kita bikin api unggun dulu. Kita takut nih. Nah ini keren banget teman-teman. Fun fact-nya, porter di sini itu kalau masak nasi itu pakai api unggun, bukan kompor. Jadi selama 12 hari ke depan kami akan masak dengan cara seperti ini. Kita bangun tenda untuk kita, jadi kita sengaja milih ujung supaya kita punya lahan sendiri di sini untuk konten, dan kita bisa kayak ya masak sendiri atau apa. Dan sini bisa untuk satu tenda tapi halamannya lebih luas, makanya kita milih di sini. Di sana juga bisa sih sebenarnya, tapi ya kebutuhan. Kita ini mau makan malam dulu, dan ini kita di dapur supaya dapat lauk banyak dan cepat. Dan menu makan hari ini kita adalah salmon dan wagyu A3 A7 wagyu A7 karena kita nggak jadi lagi deh, takut aku gitu teman-teman. Setelah makan malam, aku langsung tidur untuk menghemat tenaga. Karena besok pagi kami harus bangun pagi-pagi dan bergerak lebih cepat, yaitu jam 9 pagi menuju ke camp selanjutnya, yaitu Puncak Angkasan. Setelah di hari kedua, setelah kita sarapan pagi, kita packing, akhirnya kita memutuskan lagi untuk lanjut ke
camp kedua, yaitu di puncak Angkasan. Ini sekitar jam 9:30 kita mulai jalan. Target itu kita sampai di sana tuh lagi-lagi di jam 5 sampai jam 6 sore karena kita sangat tidak menganjurkan trek malam. Ini sumpah dingin banget padahal baru di 2200 ya. Parah. Sebenarnya paling sedih itu adalah nggak ada sinyal. Katanya sampai puncak Angkasan tuh masih ada sinyal, tapi ternyata nggak ada. Dan treknya di campsite ini mereng banget, jadi untuk bangun tenda tuh kurang nyaman untuk tidur. Untung kita pakai ThinkPad dari Big Adventure. Pendakian Gunung Loser tuh di hari pertama dan kedua tuh full nanjak banget. Itu kita di hari kedua tuh di puncak Angkasan. Dan di hari ketiga itu full turun, itu ke Sungai Alas. Jadi kita udah naik 2 hari, turun sehari. Dan ya karena ternyata trek Gunung Loser tuh adalah dia pegunungan gitu. Jadi naik turun gunung, naik turun bukit sampai ke Gunung Losernya. Ini kita baru naik 10 menit, udah ngos-ngosan banget karena nanjak terus. Ampun. Dan ini udah di hari kedua. Sumpah ini treknya cantik banget. Hutan lumut di hari kedua ini sangat cantik. Sumpah aku kagum banget. Ini beda banget dengan gunung-gunung di Jawa yang vegetasinya tuh nggak sepadat di sini. Dan ini aku duduk sebentar untuk nikmati, sumpah ini lumutnya cantik banget. Ya Allah, ini keren banget ya Allah. Tadi tuh trek udah enak ya, udah landai, hutan lumut cantik banget nih. Tiba-tiba kejuti lagi dengan tanjakan. Jauh banget. Tapi syukurnya kita bukan yang paling belakang, jadi kayaknya masih bisa santai-santai deh. Cantik banget. Jadi sebenarnya kita tuh bukan nggak bisa cepet, tapi kayaknya sayang deh kalau nggak dinikmati dan nggak untuk konten ya, karena parah. Loser nih. Belum berani ngomong ya untuk balik lagi kemari, tapi kayaknya cantik. Trek di hari kedua ini cukup variatif ya teman-teman. Banyak jalur landai, tapi kalau udah tanjakan, ya Allah itu kemiringannya tuh bisa 45 sampai 60 derajat. Capek banget itu, aku sampai manjat-manjat, lompat-lompat, udah kayak monyet aku. Tapi setelah trekking beberapa jam, akhirnya kami sampai di Bipak 1 dan ini kami istirahat untuk makan siang. Kita udah sampai di Bipak 1, di sini kita mau makan siang dulu. Istirahat sekitar 1 jam deh. Ini kayaknya enak banget deh untuk tiduran. Mantap. Keren banget deh. Dan di sini beberapa peserta tuh ada yang membawa solar panel, termasuk operator kita Shelter Garut. Dan ini fungsinya adalah untuk mengisi daya handphone atau power bank kita. Karena kita juga pakai Starlink teman-teman, jadi ada sinyal. Jadi ya mudah-mudahan cuaca cerah terus supaya kita bisa mengupdate kabar teman-teman atau keluarga di rumah. Jadi sebenarnya trek landai, tapi tantangannya tuh kayak gini nih. Tiba-tiba nunduk nih, tiba-tiba tongkat jebol, masuk hampir setengah ke dalam lubang. Dan untungnya kali ini nggak jatuh. Kemarin tuh aku hampir jatuh, udah sampai jatuh karena masuk lubang tuh segini. Karena ini tanah gambus ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu yang kita pijak itu sebenarnya tanah atau tumpukan daun. Mungkin kalau kita pakai kaki mijaknya itu kita nggak jebol ya, karena untuk pijakannya itu besar. Jadi dia nggak masuk, paling cuma nekan doang. Tapi kalau pakai tongkat ini kan ujungnya kecil seperti ini. Nah ketika mijak tumpukan daun dia jadi gini, masuk. Memang benar ya, tempat yang cantik tuh emang harus trek yang susah biar orang nggak gampang masuk, jadi nggak gampang rusak juga.
lanjut ya. Tapi seumur-umur gue paling kesel tuh sama sapu dan Kenapa? Pokoknya mancing kan segini pertama airnya pinggir pantai. Terus sendiri kan pasir yang dalamnya itu pelan-pelan, Iya. itu gue sampai jauh banget segini. Tiba-tiba air ini pasang. Jadilah segini, gue slow aja kan mancing kok nggak ada ikan gitu kan. Si sapu anjing jauh banget, sapu lari dia. Sampai di pasir dia bilang, "Lewat hiu depan gua." Anjir hiu pu. Terus dia bilang dengan polosnya, "Iya gua udah tahu, makanya gua kabur." Itu saya. Ternyata treknya nggak separah hari pertama ya. Jadi kita fokus banyak di konten. Sebenarnya banyak ketawa-ketawa sih sama bareng porter-porter juga bareng teman-teman lainnya. Mungkin nyampe. Tapi tetap target kita tuh sampai di camp tuh jam 5 atau jam 6. Nggak boleh malam. Lanjut. Perjalanan menuju campsite ini penuh tantangan banget. Banyak ranting dan dahan-dahan yang menghalangi jalur. Sumpah ini susah banget teman-teman. Bahkan kami tuh harus menunduk dan gak jarang tuh kami tuh sampai merangkak. Tapi gitu jalur terbuka, alhamdulillah itu tandanya lokasi campsite udah dekat. Dan ini mungkin sekitar 1 jam lagi deh. Oke, akhirnya sampai juga di puncak angkasan ketinggian 2985 mdpl. Setelah bosen banget di perjalanan, naik turun, kirain udah nyampe, ternyata belum. Ini kita setelah ini lanjut ke camp. Kita tidur, besok kita turun ke Sungai Alas. Mantap. Sungai Alas. Pak, ini kita udah deket sama camp. Udah Udah ya kan? tinggal 3 menit. 3 menit lagi sampai camp. Udah sini, carry-nya yang gede-gede biar saya aja yang bawa, Pak. Nggak apa-apa. Perjalanan hari pertama dan kedua ini sumpah penuh tantangan banget. Tapi alhamdulillah seru juga. Dan yang gak kalah serunya adalah tunggu di episode selanjutnya. Karena kami bakal menyeberangi Sungai Alas. Dan di situ air naik banjir. Nah kalau kalian penasaran, tunggu di episode selanjutnya.